Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah. Kita bersalat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersabar dan kita tenang ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi ujian. Karena ujian itu setiap hari ada. Setiap saat ada. Setiap yang kita lihat adalah ujian, yang kita dengar adalah ujian, yang kita rasakan adalah juga ujian, yang kita miliki semuanya juga ujian, bahkan diri kita pun adalah ujian. Yang saya ingin bertanya, ini di Ramadan kenapa yang rawuh lebih banyak? Pertanyaan ini, kenapa yang rawuh lebih banyak? Satu, karena pahalanya yang lebih besar, atau karena tinimbang nganggur nang omah, atau tinimbang turu meneh gitu kan, bangun tidur, ya, yang mana itu? Yang pahalanya lebih banyak. Ini semoga semuanya semacam itu. Ya, sebab kalau kemudian ming sekedar lah tinimbang nganggur lah nyontak nono lah, gue ketemu karo kanca-kanca yang seneng hati ini, nek ketemu karo kanca-kanca ning muga-muga ya Allah aja ketemu karo sing kae. Duh, ya Allah. Nggih. Kenapa masih terjajah dengan perasaan sendiri? Masih terjajah dengan sengit kepada orang, masih terjajah dengan kesedihan, masih terjajah dengan rasa menderita, susah. Ini ibu ini semuanya bahagia nggak sih? Kita yang orang yang sedang menderita loh. Loh, persoalannya kalau panjenengan menderita itu bukan orang beriman. Loh, ini nggak main-main loh. Panjenengan mendapatkan problema kemudian ngelentro, ya Allah. Itu tanda bukan orang yang bukan orang gimana? Bukan orang yang benar, bukan. Saya salah bahasa. Itu belum beriman. Gitu. Sebab orang yang beriman itu tanda khasnya adalah sekti. Bantingan. Istoge kapak geleng aja. Rono yang ora pan mikir sing kaya ngono. Sebab kalau sudah semacam itu, Ibu, bagaimana dikatakan bisa beriman? Panjenengan sedang gembira, sedang tenang, sholat itu belum tentu khusyuk. Ya enggak. Panjenengan sedang tenang, artinya ya Allah, alhamdulillah rono problema, ya Allah, nikmat gitu. Kemudian panjenengan sholat zuhur, Allahu akbar. Apa yang dipikir? Ya?
Lah apa meneh sedang mikir ke seseorang yang disengiti, yang dibenci, yang mendolimi panjenengan, yang menfitnah, yang menghina, atau apa saja, maka ada anak, ada kerugian harta dan lain sebagainya. Gimana kalau takbir? Allahu Akbar. Ini mejanya juga ujian, nggak boleh minggir-minggir tangannya. Dan saya kan puasa, sehingga kan tangannya kan bersandar gitu. Ini nggak bersandar naik. Tapi nggak apa-apa, malah biar lebih hati-hati. Karena orang kalau tidak diuji nggak hati-hati. Panjenengan kuat, panjenengan bisa sampai sekarang masih sehat, kuat itu karena ujian. Jadi kalau panjenengan tidak diuji oleh Allah mungkin nggak ketemu loh di pengajian. Kan awalnya pengajian biasanya lagi sedih, lagi ini bang sedih, ya melu pengajian, ayo, nah malah juga lagi seneng kan. Ada yang semacam itu. Ya di sini saya tahu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gitu. Boan gitu ya. Enggak, saya nggak tahu panjenengan sama sekali. Ya, nggak tahu. Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa kekuatan ini sangat diperlukan? Karena ini rahasia. Yang bisa masuk surga hanya orang yang kuat di dunia. Yang bisa masuk surga hanya orang yang batingan saja. Orang yang bisa masuk surga itu orang yang ketika digelindingi orang, dia mendengar berita dari temannya tersenyum. Itu yang masuk surga. Bukan yang ngomong, tenang gue, kurang ajar. Oh ya enggak, Bu. Kemudian melabrak, ini ahli neraka. Siapa ahli surga? Ahli surga itu orang yang bersyukur ketika difitnah, tidak mendelik-mendelik kemudian dadanya sesek, ya, kemudian nanti jantungnya kumat, kemudian asam uratnya, kemudian gitu. Kan ada seorang yang cantik sekali di usia tua masih cantik, sehingga ada orang alam, Bu jenengan awet nom temen sih, nyangke wis tuwa. Lah pira sih umure? Nyangke 56. Hah? Lah karene 77. Iya, terlampau jauh usianya. Gitu. Karena 77. Iya. Di sini yang 77 ada? Ada? Ya, yang 77 itu karena saking sepuhe surah kuat ngacung. Ya karena siap kan. Iya, gitu. Wong saya aja nembe usia 65 munggah ke situ. Tadi Pak kegadap gitu. Iya, padahal baru 65. 65 kan masih muda. Masih muda. Iya, betul. Daripada 80, makanya saya kalau pengen terasa muda ya bergaulnya dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh gitu, rasanya nyong teman Jawa gitu. Kalau begini ini rasanya saya tua man. Ya, menjadi masih. Tapi ada yang orang kalau siang itu jadi kita tua gitu, lain terus gitu. Nah pengajian semangat banget makan tekan gonek terus gitu. Kayak kesepuhan itu namanya piantun sepah sepahan ya. Baik ibu bapak yang ibu sekalian yang saya hormati,
Ramadan, ini kita masih berbicara Ramadan. Kenapa Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam hadis qudsi, Asyamuli wa ana ajzibi. Khusus untuk pahala siam itu khusus dariku. Karena apa? Karena orang kalau siam itu langsung kepada Allah, nggak ada hubungannya dengan manusia. Kalau ada hubungan dengan manusianya tambahan. Bagaimana panjenengan bangun, kalau sahur yang pertama bangun siapa? Ibu, bapak, ibuan ya. Lah bapak sing liwat ya. Iya. Kalau ada suami manut banget dengan istrinya, Pak, ngasai ya. Ya. Engko lebaran jenengan blonjo ya, Pak. Ya. Yang berdosa siapa? Suami. Suami yang berdosa dan istri. Enggak. Tuh, yeah. Di dalam kehidupan keluarga itu dominasinya dua. Dominasi eksternal suami, dominasi internal adalah istri. Yeah. Gak usah membahas suami istri lah, gak usah bahas suami istri lah. Ada yang sedang kepung sama suami soalnya. Iya, gara-gara sahur jelek motor bojone. Tak gugah, Pak. Ungu sahur ya. Entek nyong rampung jale nyiap-nyiapake. Durung tangi semprot sisan. Mangkalnya nyomong sujan mangkale pol. Tahu aja, Pak, jenengan mi gari tangi, jadi sahur, dahar. Ora kon liwat, ora kon masak, ora kon wangel. Mangkalnya gitu. Ibu tahu nggak kenapa wanita masuk surga? Sebagian pahala yang besar adalah di bulan Ramadan. Kenapa kok pahalanya lebih besar dari laki-laki? Karena wanita lebih rekoso siapnya tinimbang laki-laki. Yang menyiapkan berbuka siapa? Yang menyiapkan berbuka siam siapa? Istri. Gitu. Yang bangun pertama di sahur siapa? Istri. Yang kedandapan ketika magicomnya nggak kejeglek siapa? Istri. Gitu. Kayak saya kemarin sore. Iya. Yang kemarin sahur yang kemarin mau sahur magicom dibuka masih dingin. Kelalen ora dijeglekno. Gitu. Kedandapan. Ya Allah, Pak, yang jaluk ngapura sih. Karena ini juga berarti kelalen ora dijeglekno. Jero rumono sego. Gitu. Ya, saya pikir iya. Wong wedok. Gitu ya. Wong lanang ngono gari ngemplok. Iya, baik main dene ada yang main tuh. Dan desi ngopo wae Gus dino. Masya Allah rokok itu yang berkata semacam itu. Dolim itu. Iya lo panjenengan kan Masya Allah tidur, bangun tidur lagi kan gitu ya. Kalau Ramadan. Nah ibu-ibu sekalian, kenapa puasa Ramadan ini penentu? Kalau masalah sholat, semua orang sholat. Ya. Kemudian ada saling mengajak, ada sholat berjamaah. Ada kaitannya dengan manusia. Syahadat ada kaitannya dengan manusia. Zakat harus berkaitan dengan manusia. Dan manusia yang lain.
Bagaimana mengeluarkan zakat sedekah diberikan pada siapa kalau bukan kepada manusia? Kan pada manusia. Haji luar biasa dekatnya antar manusia, tapi siang pribadi-pribadi. Gitu. Siang pribadi. Penyenan bisa nggak masuk kamar mandi terus ngokok? Iya. Masuk kamar mandi terus ngokok glak. Lahir rampung. Hingga kemudian melu berbuka, melu biasa. Bisa nggak? Bukan, maksudnya bisa nggak dilakukan macam itu? Bisa. Kenapa kok tidak melakukan? Urusan kita pribadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian iman yang paling nyata itu Ramadan. Ramadan. Panjenengan sekarang ini nih bisa pulang ke rumah, mampir ke warung bakso. Siapa yang tahu wong kordene tekan ngisor? Ya, itu. Makanya warung-warung itu ada yang kordene rodok keduren di dalam sekilas temen gitu. Jadi wong pada muka. Iya. Itu urusan dia kepada Allah. Wa ana ajzi. Aku yang akan membalas langsung kepada orang-orang yang berpuasa. Makanya kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, futihat abwabul jannah. Pintu surga dibuka. Untuk siapa? Untuk siap. Siapa yang membuka? Yang siap. Panjenengan sekarang sedang berusaha membuka pintu surga. Angin limbuka abot banget, gede banget. Ini limbuka memerlukan waktu sebulan nek lulus. Begitu sebulan selesai, terbukalah namanya Idul Fitri. Kembali kepada kesucian. Kita menjadi kosong, bersih. Di saat itu pula kita wa ughliqatil jahim dan neraka ditutup. Siapa yang menutup? Yang siap. Wa suffidatis syayatin dan terbelenggu setan. Siapa yang membelenggu? Kita. Siapa yang bagaimana cara membelenggu? Kita tidak mau digoda oleh setan. Ya, kalau biasanya sedino ping 4 ping 5 ning gledengi wong, ya. Sekarang hanya 4 kali. Ya rusak. Tuh. Gledengi itu dosanya banyak loh. Ya. Gledengi itu dosanya banyak. Sing seneng sing digledengi. Dosanya dijukui. Saya akeh sing gledengi makanya ibu panjenengan kalau melakukan perbuatan dosa yang viral, perbuatan dosa yang viral, segera mohon ampun kepada Allah. Itu. Kenapa? Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Orang yang bertobat itu maka dosa-dosanya dibalik oleh Allah menjadi pahala. Bertobat itu paham ya nih, bertobat. Ada orang mantan bertobat kok nganggo sholat, nggak ada tuntunan sholat taubat, nggak ada. Saya buka di kitab fikih nggak ada. Apa namanya sholat taubat itu? Yeah. Sholat taubat waduh kayak karo Kristen nanti. Dosa dingin, jangan engkau teko maring gereja apa yang mengaku dosa apa saya telah melakukan ini baik anakku gitu kan. Pernah melakukan itu dulu ketika di gereja? Loh, enggak yang mualaf. Iya, yang mualaf.
Si kenal dengan hal-hal begini. Enggak, kita agama Islam. Ya, kita agama Islam. Yang namanya bertobat itu ini. Yang namanya bertobat itu harusnya dia jalan menuju ke sana lurus. Tetapi dia melenceng. Ini perbuatan khutuwat syaitan, jalan menuju ke arah syaitan. Nah, bertaubat artinya kembali lagi ke jalan lurus lagi, kemudian berjalan. Gitu. Lah ketika dia berjalan terus yang di belakang sini yang dosa itu mimpi terhapus sampai kemudian dia meninggal dunia, dosa-dosanya itu dibalik pahala. Mungkin ada penjelasan pernah mempelajari ini belum? Dilihat di surat Al-Furqan, surat 25. Dipelajari saja dari ayat 63 sampai seterusnya. Nanti akan ketemu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar." Dan orang yang tidak berbuat musyrik. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan tidak membunuh orang lain kecuali yang ada hak membunuh. Wala yaznun, dan tidak berbuat zina. Nyesel. Kalau pengen ditanya, dosa dedengkoting dosa al-kabair yang paling tinggi itu 3. Ya, 3. Setelahnya di bawah. Ada paling tidak yang tertuang di dalam kitab itu dosa terbesar itu ada 25 macam. Yang tertinggi ada 3. Yang pertama adalah musyrik atau syirik, berdukun. Hati-hati loh panjenengan yang orang boleh salah kok. Berdukun boleh nggak sih? Boleh, tapi kemarin boleh. Ya, itu. Boleh nggak berdukun? Boleh, tahun 2022 boleh. Ya. Sekarang kita bertobat. Karena bertobat itu sekarang itu. Satu, musyrik. Yang kedua, membunuh. Ya. Nah, bener itu sambu itu dosanya kayak boleh itu. Gitu. Ya. Dan yang ketiga apa? Zina. Yang ketiga adalah zina. Gitu. Dan zina yang tertinggi perbuatannya adalah dengan kakak adik iparnya sendiri. Itu zina yang dosanya paling tinggi. Gitu. Zinanya seorang yang sudah menikah dengan orang yang sudah menikah. Zinanya orang yang sedang menikah dengan orang yang sedang menikah. Itu zina dosa yang paling tinggi. Ya, udah nggak paham nggak? Seorang laki-laki punya istri, berzina dengan seorang wanita yang punya suami. Nah, ini dosanya gede banget itu. Apalagi masih ada ikatan keluarga, lebih besar lagi. Gitu. Ya. Baik, ibu sekalian, boleh nggak berzina? Boleh. Tahun 2002 boleh. Tahun 2001, 2021 boleh. Ya, tahun 90, 95, 97 boleh. Sekarang kita bertaubat. Bagaimana bertaubat? Hentikan, lakukan penyesalan
Karena itu dosa besar sekali. Kemudian Rasulullah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan siapa yang melakukan 3 perkara itu, musyrik, membunuh dan zina, yalqa athama, pasti mendapatkan balasan dari dosa. Kemudian yudha'af lahul azab, dan dilipat gandakan terus dari hari ke hari, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kalau tidak dia segera bertaubat. Wa yakhlud fihi muhana, dan kekal selamanya di neraka. Setelah itu Allah mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah. Kecuali man taba tadi bertaubat, jadi kembali lagi kepada jalan yang benar, wa amana, selalu amanah, melakukan iman kepada Allah. Setelah itu wa amila amalan sholihah, orang yang beriman kepada Allah ini melakukan perbuatan-perbuatan yang terbaik di hadapan Allah. Dosanya tidak dihapus, tetapi dibalik. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim. Mereka itu dibalik dosa-dosanya menjadi pahala. Gitu ya, ngerti ya. Ngerti ya, wingi gawe dosa ya. Sekarang bertobat. Ya. Kalau gitu, siapa yang paling bejo? Yang paling bejo adalah orang yang berbuat kemaksiatan banyak dan kemudian bertaubat. Gitu. Yeah. Tapi ini nggak bisa direncana. Saya punya teman, yeah, dia mengatakan insya Allah yang harus pensiun, yang harus taubat, yang harus taubat dengan yang kelakuannya masya Allah, dosanya yang wah kayak wal, yang kesembayang kesedina urung mesti 5, kelakuannya yang kayak gini dan lain sebagainya. Gitu. Tetapi dia melakukan barang haram. Apa itu haramnya? Cita-cita yang baik tapi haram apa? Cita-cita apa? Cita-cita baik tetapi hukumnya haram. Itu cita-cita yang gimana? Cita-cita bertaubat. Yang ngemben ini haram loh. Yeah. Yang ngemben agar wis duwe putu yang arep tobat. Putune wis 6 urung tobat-tobat. Tuh. Yeah. Nah, teman saya ini usianya baru 54 tahun. Dia pensiunnya nanti rencana usia 60 tahun. Dia mengatakan insya Allah yang pensiun yang harus langsung tobat. 1,5 bulan apa 2 bulan dari ngomong begitu dia stroke total. Kan ada stroke kan macam-macam ya gitu. Stroke itu udah nggak bisa apa-apa, hanya kedip nek ana koncone teko rebes mili gitu. Maem cukup banyak gitu. Kalau apa namanya tanda keluarga ini mengatakan, kalau mengatakan apa namanya iya itu iya, lekedet ping pindu. Mengatakan tidak merem itu. Bapak dahar nggih. Oh, artinya Bapak apa dia tawari itu ya Allah gitu.
Orang mengatakan lebih becik mati tinimbang kaya ngono katanya kan ya. Iya. Dan sampai hari ini beliau masih hidup. Sudah berapa tahun? Sudah 6 tahun yang lalu. Sekarang harusnya ada pensiun dia. Masih hidup. Tapi hebat istrinya. Setianya luar biasa. Kan wanita itu, laki-laki itu naik bejo, nggih bojo sing kaya ngono jan top tenan kan. Iya, tetapi ada yang masih sehat aja disingkang-singkang aja. Iya, Pak, jenengan mana-mana ada. Ya Allah, gitu ada. Di sini sih nggak ada, gitu. Seandainya ada ya si loro telu papat lima. Enggak boleh gitu. Ini puasa-puasa jangan nyanyi. Ya, ibu-ibu sekalian, dari mana pahala itu? Kenapa Allah mengatakan membalik? Dari dosanya orang yang membicarakan orang tadi. Ya, dosanya diambil oleh orang-orang yang ngelendengi, yang Pak gitu loh. Kemudian, Masya Allah kelakuan. Gitu. Saya sih wis lumayan, wis gelem sholat jamaah, wis ini. Tapi biar Masya Allah, nah, amit-amit lah nabung lanang kaya ngono kae lah. Gitu. Itu yang mengatakan itu berdosa. Orang yang digelendengi diambil dosanya diberikan kepada orang yang gelendengi terus. Padahal itu wong sak kampung gelendengi kabeh. Teman-teman yang kenal dan lain sebagainya gelendengi nyebar. Barang nek jelek itu ibu-ibu hati-hati, jangan berbuat kejelekan. Sebab nanti panjenengan akan menumpuk dosa yang luar biasa. Ya, nah, kemudian sadar dan bertobat nyun ngapura kepada Allah. Lah nek diterus-teruskan. Kan ada orang yang nyengit nyun sewu. Nyengit ning ora krasa nek awake dhewe nyengit. Nek Bang, jenengan kok aja ketika kok sing anu. Lah apa sih ngono? Ngapa bener. Lho, Jawa banget jawaban. Iya, itu. Padahal orang yang itu di mana-mana ndadekke dosane wong. Kalau bocah nyengit banget hati-hati dia rasa di masalah karo wong kaya. Alhamdulillah dan yang kayak gini biar cerita yang bohong din ngerti ya alah kayak wis terkenal kae gitu ya wis pokoke anyel atau sipol wong yakin kan atau sipol kaya watu gitu. Padahal watu aja bisa memancarkan air kan gitu. Ini watu apa toh gitu. Watu aktif wah. Nah ibu, ya, ini yang seru. Tobat panjenengan yang paling diterima adalah di bulan Ramadan. Mohon ampunlah kepada Allah. Siapa yang usianya di bawah 40? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Orang yang usianya di bawah 40 itu masih boleh tidak melaksanakan 6 perkara. Tetapi yang di atas 40 itu namanya sudah tua. Ya. 40, 41, 42, 43 ini banyak ini usia-usia itu. Maka sesuai dengan surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan
Perintah Allah berbentuk doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Enggak, ini ayat ini sudah sering panjenengan mendengar penjelasannya. Yang pertama, orang 40 tahun ke atas sudah tidak boleh apa? Ngeluh, senengin jelarah, ya Allah, beri kita ya. Poso-poso, kabeh-kabeh larang. Ya Allah, hanya kayak begini belajar 100.000 iki jangan ora entuk apa-apa kok ya gitu. Larang iki. Ora entuk apa-apa gitu. Entuk ya sak keteng gede nih ngono. Sak keteng ya namanya ya. Sak 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 bos. Sak bos. Ya, itu. Kalau tuku kelupaan itu sak pokok dan lain sebagainya jadi itu apa-apa gitu. Ya gitu. Dan itu pun ini dagingnya 1.000 itu setengah kilo punjil ya. Ya 100.000. Yang bagus kan sekarang katanya berapa daging? 130, ya, 140 itu. Ya ini saya beritahu nih yang nggak pernah beli daging. Kenapa? Bakul daging kon tuku. Ya, ini kan ada yang bakul daging di antara panjenengan. Ya, Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bertobatlah sekarang. Karena 6 perkara ini harus sudah terlaksana seumur hidup. 1. Tidak mengeluh. Orang usia 40 tahun itu orang yang sudah pandai sekali mensyukuri kenikmatan Allah. Ya Allah, nikmat. Ya. Kemudian Rabbi auzi'ni nashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Sudah tidak ada perselisihan dengan orang tua yang masih punya orang tua di atas 40 tahun. Harus sangat berbakti. Kalau ibu-ibu sih mudah berbakti karena merasakan hamil, merasakan ngerawat anak-anak dan lain sebagainya, sehingga ketika ibunya, bapaknya itu sudah sepuh, mudah sekali berbakti. Yang soalnya itu wong lanang, nah kan bukti karo wong tuane. Ya, makanya ada seorang ibu mempunyai anak laki-laki empatnya laki-laki. Ya nggak tahu ini siapa yang salah. Akhirnya ibu ini diusir dari rumah oleh seorang anak karena rumah itu jadi waris katanya. Gitu. Ya, si anak bilang, Bu, iki omah arep tak rehab. Ya. Ini milik yang nomor 2 memang. Jatuhnya pada nomor 2. Ya wis ora apa-apa direhab, ibu seneng. Monggo ibu disisake kamar sing buri dhewek kae wae, aja dikapak-kapake sih. Ora, Bu. Iki kabeh total tak bongkar. Lanjur ibu prige, ya terserah ibu. Anak kandung itu. Ya, sekarang siapa yang salah? Siapa yang salah? Dalam hal ini siapa yang salah? Ternyata yang salah ibu. Zaman kecil, galake pol. Hati-hati loh panjenengan sing ngakon anak kecil, jangan kemudian gue tumbal, jengkel, bocah keplak, sewot. Namanya anak ya, namanya anak-anak itu seneng jajan, ibunya be seneng kok. Itu ibu duit terus gitu. Ya kalau masih ada kasihkan, tapi jangan dibohongi. Nanti anak ketularan suka bohong gitu. Wah ini disentak-sentak sinau, dipaksa ini, dipaksa sholat, dipaksa. Akhirnya anak ini menjadi mengeras hatinya. Rendah naluri kasih sayangnya. Dan akhirnya ada bintik-bintik hitam dendam terhadap ibu.
Itu anak-anak ada yang semacam itu. Ini saudara hati-hatilah. Ya dawuh Allah itu kalau tidak terlaksana berisiko. Risikonya bukan di saat sekarang anak-anak putra panjenengan yang masih SMP disentak panjenengan manut. Kalau sudah sarjana sentak aja. Gitu. Sentak gantian nyentak apa maneh sing wis duwe penghasilan. Wene yo. Gitu. Apalagi yang membiayai panjenengan berobat, yang membiayai ibunya ini, wala ya serasa apa-apa, malah ngancem. Itu orang manut karo nyong mau obati loh. Hebat sekali ini anak. Gitu ya. Ada yang semacam itu. Baik ibu-ibu sekalian, apa yang kita lakukan sekarang akibatnya bukan besok, tapi 2-3 tahun yang lalu. Sebagaimana taubat kita kepada Allah, manfaatnya belum tentu besok. Doa yang kita suwun ibu, itu belum tentu besok kita dapatkan. Panjenengan selalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu belum tentu panjenengan menangi dikabulkannya doa. Ketika ibunya masih hidup, udah bocah-bocah angel banget, ya Allah, nyedih banget. Masya Allah, yang koro-koro tensinya sok dur kan karena bocah-bocah. Nah, jangan mending tensi ibunya asam urat. Yang kerjengkel asam urat itu umat. Gitu. Oh, jenengan gak mending gue main asam urat nyong nek pagi mangkel karo bocah karo bojone nyong kenyang asam urat karo jantung. Gitu. Kan ada orang-orang loh yang saya panjenengan tahu lah yang namanya sedikit-sedikit kita sedikit-sedikit mempelajari kesehatan lah. Iya. Karena apa? Karena sembuhnya sakit dan timbulnya sakit itu karena pikiran. Gitu. Ya. Orang yang suka stres jantung, orang yang suka khawatir, ya, senengnya khawatir itu yang kena ginjal. Orang yang suka rasa takut yang kena liver. Gitu kira-kira gitulah. Saya nggak tahu banyak sih. Ya, saya hanya cari ini. Iya, cari ini dokter. Makanya kemudian kita mesti bahagia, kita mesti fresh. Jangan kemudian panjenengan stres gara-gara Allah. Ya Allah, yang kurang apa nyuwun ora diparing-paring gitu ya. Gusti Allah kesane mireng ora ta. Astagfirullahaladzim. Ya. Doa itu juga ujian buat kita semuanya. Makanya kan ibu-ibu sekalian, doa itu mesti salah satu di antara 4. Yang pertama dikabulkan dalam waktu dekat. Ya, dikabulkan dalam waktu dekat. Pernah merasakan itu? Ya. Kalau panjenengan orang yang pandai bersyukur masih pernah merasakan. Tetapi kalau yang tidak pandai bersyukur, kapan ya? Yang kita lah meratau tiga apa karo Gusti Allah. Masya Allah. Oh, tak tonyel baru kayak gitu ya. Malaikat yang bilang begitu. Kemudian yang kedua apa? Ditunda. Jadi mintanya sekarang, dapatnya 3 tahun yang akan datang. Ada. Gitu. Saya pernah merasakan ditunda, Ibu. Ketika saya berangkat haji tahun 2003, saya punya anak perempuan 3. Saya nyuwun punya anak laki-laki. Ya wajar ya, gitu ya. Bukan gak bersyukur. Saya nyuwun, ya Allah, saya nyuwun. Itu dikabulkan kapan? Setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun, sebabnya nggak tahu saya, karena saya selama 5 tahun itu istri memang pakai kontrasepsi. Saya diam aja. Menurut kalau Gusti Allah maringi sepiro kekuatannya kontrasepsi, gitu.
Iya, dan akhirnya tahun 2008, 2003 saya minta, 2008 saya diberi anak laki-laki. Istri saya sudah usia 46 pada waktu itu. Saya pas 50. Ya, ono simbah duwe bayi kan gitu. Ya 50 itu sudah simbah loh harusnya. Ya. Jadi panjenengan juga gitu. Mungkin ada di antara panjenengan yang berdoa sekarang 3 4 tapi tidak boleh tidak berdoa. Ud'uni astajib lakum. Minta kalian harus. Karena apa? Karena bentuk realisasi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus minta tolong kepada Allah. Jangan pernah minta tolong kepada manusia. Minta tolong pada manusia adalah karena kepada Allah. Ya, makanya nggak terhindarkan dari marah. Panjenengan nyuruh putra panjenengan, nggih, Dedek, udah ke sapu kan, Dek? Si kecilnya emoh. Ya. Artinya Allah tidak menghendaki panjenengan mendapatkan diambilkan sapu oleh si anak. Itu takdirnya. Jangan kongkon, loh mertentang gitu. Iya itu, iya gitu. Umurnya 56 dari ini betul peluk itu. Iya ibu. Nah berdoa yang itu yang kedua itu ditunda. Ada banyak ibu. Ibu berdoa terus menjadikan anak-anaknya supaya berbakti pada Allah, taat pada Allah. Waktu ibunya hidup, anaknya masih jauh dari sadar. Begitu ibu bapaknya meninggal, anaknya rata-rata kemudian bertobat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan kedua orang tua. Karena yang doanya yang dikabulkan kan hanya anak yang soleh dan solehah. Makanya panjenengan yang tidak solehah anak durhaka. Lah ya, yang diterima doanya mendoakan orang tua hanya anak solehah. Kalau panjenengan tidak solehah tidak bisa kabulkan doanya ketika mendoakan kedua orang tua. Ada 3 yang gagal kan? Doa pada orang tua, doa untuk suami, dan doa untuk anak-anak. Selalu dikabulkan bagi ibu yang solehah. Nah, tanda solehah gimana? 1, tidak senang mencucu. Selalu menarik bibir ke belakang. Ngelih pola. Gitu. Itu ibu, apalagi di Ramadan, menyenangkan orang lain, simpatik dengan orang lain, tidak mendendam orang lain, tidak mendengki, tidak membenci orang lain. Silahkan orang lain berbuat dosa kepada saya selama saya tidak melakukan perbuatan keliru dan salah kepada orang lain. Terus gitu ibu. Kalau gitu, tadi wong Islam sing bener ki abot ya, tidak abot, tidak abot. Karena semuanya bertahap. Sedikit demi sedikit gitu ibu. Jangan panjenengan habis pengajian jadi wanita solihah gitu. Tidak bisa. Ada tahapan. Tahapan sedikit naik. Begitu nanti tidak ikut pengajian sebulan turun gitu ibu. Oh iya, pengajian ini menguatkan kita. Ketika panjenengan mendengarkan siapa yang menjadi pengisi, panjenengan, oh ya, itu tambah berarti. Ada peningkatan. Tetapi kalau panjenengan pengajian kan dingklu baik, berarti nggak ada tambahan ngantuk terus. Nah, ibu-ibu sekalian, yang ketiga ditukar karena permintaannya orang cocok. Tidak sesuai kalau dikabulkan. Yeah. Satu contoh misalnya, pernah suatu ketika ada seorang ibu mempunyai anak 5, yang 1 cacat itu. Yang 1 cacat.
Ibu ini solihah. Ibu ini solihah. Nyuwun Allah sembuhkan anak hamba. Jadikan dia sebagai anak normal seperti yang lain, ya Allah. Ternyata itu tidak dikabulkan. Dia bahkan diganti. Gantinya apa? Wallahu alam. Pasti diganti. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan ketika kita nyebut terus-terusan. Tidak ada. Semuanya dikabulkan. Hanya persoalannya diberikan sesaat atau diberikan terpenundaan atau ditukar. Gitu. Ya, ada orang yang nyuwun, ya Allah, limpahkan rezeki kepada hamba, ya Allah. Jadikan jualan hamba, jualan yang laris, menguntungkan, ya Allah, berkailah hamba. Nyuwun bertahun-tahun miskin terus. Kenapa yo? Ditukar. Ya. Karena Allah menjawab, kamu jangan jadi orang kaya. Nanti kalau kaya, kamu nggak datang ke pengajian. Nanti kalau kamu kaya, kamu tidak khusyuk. Orang yang kaya itu mempunyai bakat tersendiri. Kan di sini nyasabu yang kayanya hanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah kiranya hanya 8. Gitu. Ya 8. Itu aja yang 2 ngatuk. Yeah. Yeah. Jadi tidak semua permintaan yang kita suwun itu dikabulkan. Tidak semuanya. Ada yang ditukar. Kalau tidak ditukar, maka menjadi maghfirah. Yang keempat. Jadi dikabulkan, ditunda, ditukar, diampuni dosa-dosanya. Sehingga innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguh orang yang sombong itu siapa? Orang sombong? Orang yang tidak pernah berdoa. Ketika panjenengan sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, terus menyat sombong. Kita berzikir dulu. Nah, wong jaluk itu kan kudu gelembuk, udah ya? Panjenengan mau pinjam uang, katakanlah mau pinjam uang pada temannya 500.000. Panjenengan nggak salah. Udah assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu bu, yang ngirim duit 500.000, salah. Harus gelembuk dulu. Ibu ya Allah dalam jenengan penak teman ya gitu. Ya Allah, jangan pinter temen tanek nandur jan ijo royo apik banget dan lain sebagainya. Terus sudah ngalem yang lain jenengan itu iki siapa sih mendesain rumah Bu? Wah, rasanya nyaman banget sih antara ruang ini dan ruang ini simetris sekali dan lain sebagainya. Itu disenangkan dulu. Nah, wis senang munggah kan? Rogo. Itu. Iya. Itu. Ya, udah senang kemudian nanti itu pun jangan langsung itu deh. Nyam akeh urusan tak pamit sih ya. Nyekel gagang lawang kemudian bu nyam ngirim dhisik duitnya 500 itu jadi toro. Itu cara. Nah, demikian pula kita kepada Allah. Setelah sholat itu waktu yang paling efektif untuk berdoa, memohon pada Allah. Jangan disia-siakan. Apalagi di bulan Ramadan. Setelah salam, kita bertasbih dulu, mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarika, dan seterusnya terus sampai subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali. Kemudian setelah itu kemudian kita membaca doa pantas itu.
Masih ingat nggak sih ketika dulu zaman kecil sensor nyun duit karo ibu pinter ling Bu? Gitu. Saya dulu gitu loh Bu. Ya. Ibu saya di dapur lenggah di jempol itu zaman dulu kan pakai kayu. Enggak, kemudian saya memegang pundak ibu dari belakang, dia pijet-pijet gitu. Ibu saya masak apa Bu? Saya masak ini. Terus dah, kemudian saya punya duit aku gitu. Setelah itu ngalem, ibu kok pintar teman sih nek mijet penak banget katanya. Ya cari orang gitu. Kemudian minta duit itu biasanya dikasih. Iya tidak, oh nggak begitu. Oh jengkel mau keplak. Lah panjenengan membasa alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana zalamna anfusana. Ngunyuk bae. Ya enggak, ya santun dong, zikir dulu, dipuji Allah dan lain sebagainya. Selesai sudah, kemudian Rabbana hablana min azwajina gitu. Paham ya bunyi? Ini membuat terus dilakukan terus. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 41 ayat 30 itu Allah ketika innalladzina qalu rabbunallah. Orang yang terus beribadah kepada Allah, yang semangat ibadahnya bagus, tsumastaqamu, kemudian dia berisi koma. Gimana? Yang saya bunyi Bu, jangan ada yang berbuat dosa. Kalau pengen berbuat dosa boleh, tapi waktunya jangan di antara dua sholat. Silahkan berbuat dosa. Jangan pernah berbuat dosa. Jangan dinodai. Kalau pengen berbuat dosa silahkan. Tetapi jangan di antara dua sholat. Ada nggak waktu yang bukan di antara dua sholat? Semua waktu di antara dua sholat. Iya. Dan sholatlah ini yang dinamakan sholat 24 jam sehari. Tuh. Waktunya zuhur ini oh nanti belum ya. Nanti zuhur itu jam 12. Selesainya kapan? Nanti kalau sudah dengar adzan asar. Artinya kita disuruh berbuat baik dari semenjak selesai sholat zuhur sampai mendengar adzan asar. Jangan berbuat keliru, jangan berbuat salah, jangan lendengi orang lain, jangan merengut, jangan mencucu, jangan mendelik, jangan nyentak. Apalagi, tetapi berbuat baiklah, sedekah dan lain sebagainya. Sampai kapan? Sampai dengan adzan asar saja. Kemudian setelah adzan, alhamdulillah, yang wis rampung di salat zuhur, alhamdulillah ya Allah, berkahilah hamba. Panjenengan salat asar. Setelah salat asar, jangan berbuat keliru, salah, dosa dan lain sebagainya sampai apa? Sampai mendengar adzan maghrib. Gitu Ibu. Oh, ini luar biasa. Panjenengan cepat sekali menjadi wanita sholihah yang akan menjadi semua doanya dikabulkan, kebahagiaan yang diminta dikabulkan, rezeki yang berkah dikabulkan, semuanya dikabulkan, anak-anak menjadi anak-anak soleh solehah dikabulkan, semua dikabulkan dengan syarat sholat 24 jam. Lelati yang sing nemen di Ramadan gitu Ibu. Nanti selesai Ramadan kita masuk Syawal sudah meningkat. Perbuatan ibadah kita semakin meningkat. Ibu-ibu sebenarnya saya masih ingin terus tapi waktunya sudah tidak memungkinkan. Daerah gitu ya. Padahal waktu ini kesel. Kalau saya dulu masih muda ya Bu, saya sering pengajian itu 3 jam berturut-turut saya tahan gitu. Dengan volume yang tinggi. Sekarang ya masih kuat sih. Ya. Ibu-ibu sekalian, demikian pelajaran yang bisa saya atau kita pelajari bersama-sama. Saya mohon maaf Ibu kalau ada salah dan keliru karena tidak ada pertanyaan.
Nggak ada kan? Nggak ada yang jawab kan? Ada nggak? Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Alhamdulillah tidak ada. Monggo Bu, kami persilakan. Nggak ada bener Mas. Tidak ada. Selesai. Oh, ada ini. Monggo Bu. ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hari saya mau nanya tentang dosa besar itu kan tadi yang dijelaskan membunuh. Membunuh itu membunuh karakter atau membunuh maksudnya nyawa gitu. Itu termasuk enggak, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membunuh karakter yang nyaman fitnah. Wal fitnah itu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih kejam. Dosanya lebih besar daripada membunuh. Karena difitnah seseorang itu bisa masuk penjara seumur hidup. Karena difitnah orang itu bisa sampai terpuruk, tidak mempunyai daya apa-apa dalam hidup. Jadi, apakah menfitnah itu termasuk di dalam sini? Qatl beda lagi. Dosanya beda lagi. Bisa jadi lebih besar menfitnah, bisa jadi lebih besar membunuh dalam artian menghilangkan nyawa seorang. Jadi mempunyai perbedaan, ada per kasus kan? Ya, ada per kasus. Makanya ada orang yang membunuh dihukum 20 tahun, ada yang membunuh dihukum 10 tahun. Gitu. Ada yang membunuh dihukum mati. Kenapa kok dihukum mati? Yang dibunuh wong second. Kan ya. Ada nih kan gitu. Jadi saya kira gitu nanti. Ada lagi Bu, lainnya mungkin? Monggo. Sepertinya tidak ada ya Pak Ustaz. Tidak ada ngobrol jauh. Ya sudah, tadi saya melihat ada yang bawa tas kresek kosong. Ya. Ya, dari saya cukup sekian. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Ibu-ibu. Semoga tidak ada salah paham. Semuanya memahaminya atau tidak memahami sama sekali lebih selamat daripada salah paham. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ibu-ibu yang saya hormati, tausiah yang telah disampaikan.